pengakuan kami Tuhan bahwa kami tidak bisa jalan sendiri. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan keajaiban-Mu Tuhan dalam setiap rumah tangga, dalam setiap usaha apapun yang kami lakukan. Engkaulah Immanuel yang ada di segala musim kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah supaya kami diberkati oleh Tuhan. Berikan hati dan telinga seorang murid untuk mendengar, duduk diam, dan kami menerima apa yang terbaik daripada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Segala roh jahat yang ingin mengganggu dalam bentuk apapun, kami usirkan, patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bekerja, dan Tuhan akan bekerja seterusnya sampai usai ibadah ini Tuhan. Bahkan sampai seumur hidup kami Tuhan bekerja. Terima kasih, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan puji-pujian yang luar biasa. Dan doa kami adalah Bapak Ibu Saudara sekalian tetap ada dalam riang gembira di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Jadi tidak cuma vitamin dan lain sebagainya, tetapi hati kita adalah pusat daripada kesehatan. Makanya sukacita selalu. Kita akan bicara tentang sebuah pelayanan yang kreatif. Bahasa Inggrisnya berjudul Creative Ministry. Creative Ministry. Bicara mengenai amanat agung, saudara, kita bicara mengenai sebuah penginjilan. Bulan ini adalah bulan misi, saudara. Ya, apa yang bisa kita lakukan dalam memenangkan jiwa? Berbagai cara orang bisa dimenangkan, salah satunya adalah dengan kesembuhan dan mujizat. Siapa yang merasa bahwa saudara sekalian dimenangkan menjadi Kristen karena mujizat kesembuhan atau mujizat lainnya? Pertanyaan pertama dulu, saudara sekalian bukan berlatar belakang Kristen, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puji Tuhan. Sebenarnya pelayanan kita lebih kreatif, saudara. Lebih menjangkau banyak orang. Makanya saudara sekalian, abdikan diri saudara untuk bisa menginjili yang lain. Aku sudah diselamatkan dan kau harus diselamatkan seperti saya sudah diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua adalah siapa yang dimenangkan menjadi Kristen, pengikut Kristus karena mujizat kesembuhan? Angkat tangan. 1, 2. Ada lagi? Kemudian dimenangkan oleh karena mujizat lainnya. 1, 2, 3. Nah, nanti di Komsel bisa bersaksi ya, saudara. Saudara dimenangkan dengan cara seperti apa? Ya, supaya kita diberkati satu dengan yang lainnya. Pembacaan kita ada dalam Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Saudara baca, karena saya buat memang kecil di sini supaya tidak terlihat, sehingga saudara mempergunakan Alkitab saudara untuk bisa membacanya dengan baik. Judulnya apa, saudara? Orang lumpuh disembuhkan. Sudah ketemu Alkitabnya? Belum? Ya, anak Gen Z memang lebih jujur dibanding bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau orang dewasa ketemu nggak ketemu, diem aja, diem baik. Ya, puji Tuhan. Yang penting selesai khotbah, puji Tuhan kita selesai. Orang lumpuh disembuhkan. Ada 12 ayat, kita akan bergantian, saudara. Saya ayat yang pertama, kemudian ayat 2, saudara sekalian. Apakah masih bisa bangkit berdiri? Masih bisa? Tapi yang bisa saja ya, saudara. Yang merasa tidak bisa, nggak usah dipaksa. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Silakan. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan yang pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu ya? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikiran begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Ya, begini belum pernah kita lihat." Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Saudara, kreatif itu berbicara tentang apa yang bisa kita kembangkan, mendevelopment, ya. Jadi mengembangkan dengan cara yang berbeda dan tidak begitu-begitu saja. Jadi lebih bernilai unik, lebih bernilai next level daripada yang biasanya, dan lebih daripada umumnya. Itu adalah kreativitas. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta, creator, dan kita adalah dibuat segambar dengan Allah, dan kita seharusnya bisa menciptakan sesuatu. Begitu juga dalam pelayanan, saudara, ada yang disebut creative ministry. Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk melakukan tugas pelayanan dengan cara yang lebih kreatif. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebutkan, saudara, apa saja bidang pelayanan yang kreatif atau creative ministry yang saudara pahami di dalam bergereja kita. Pelayanan seperti apa, saudara? Kita belum banyak melakukan ini, saudara. Tetapi kita lihat di medsos itu, kita bisa melihat berbagai pelayanan yang bisa dilakukan, saudara. Nah, apa saja medsos yang masa kini yang sering kebanyakan orang pakai, saudara? TikTok, kemudian apa? YouTube, kemudian apa lagi? Instagram, apa lagi? Facebook udah tadi ya. Nah, puji Tuhan, berbagai macam itu, saudara. Nah, saya memberikan data, saudara, bahwa Facebook adalah platform media sosial terbesar di dunia dengan lebih daripada 3049 miliar pengguna aktif bulanan. Cukup banyak, saudara. 3 miliaran. Ya, termasuk saudara ini. Ya, termasuk saya juga. Instagram adalah salah satu dari 5 platform jejaring sosial teratas di dunia dengan 2,4 miliar pengguna aktif. Siapa yang punya Facebook dan Instagram? Angkat tangan. Hamba yang di depan juga nggak mau ketinggalan. Punya juga, saudara. Kemudian TikTok atau di negara lain Douyin, salah satu platform sosial terkemuka dengan tingkat pertumbuhan tertinggi antara tahun 2020 dan 2022. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo adalah orang yang paling banyak diikuti di media sosial dengan total pengikut sekitar 1 miliar. Ya, kenal kan Cristiano Ronaldo, CR? Ya, mungkin saudara juga termasuk followernya. Nah, kemudian ada 10 AI. Hari ini kan zaman AI, saudara. Makanya Presiden Prabowo sedang merekrut anak-anak yang baru, anak-anak muda ya, termasuk Raffi Ahmad yang direkrut. Orang bilang ini orang bisa apa, tetapi Pak Prabowo itu mengatasi di skala bidang, saudara. Jadi dia kumpulkan semua para ahli, termasuk Ibu Veronica Tan. Ya, siapa penggemar Ibu Veronica Tan? Angkat tangan, Bu Linda. Ada lagi? Atau yang lain masih tanya, Veronica Tan itu siapa sih? Ya, istri Ahok ya. Ya, mantan. Ya, nah kita doakan saja lah, saudara. Kemudian, saudara, 10 AI paling populer di tahun 2024, salah satunya adalah ChatGPT. Siapa yang pakai ini?
Ya, oh ada tuh belakang ada pakai. Saya juga pakai. Ya. Kemudian karakter AI ada Quillbot, ada Midjourney, ada Hugging Face, Google Bard atau Gemini, ada Novel AI, ada CapCut. Siapa yang pakai CapCut? Ya, semuanya ini sama ini. Yang pakai CapCut itu juga, yang pakai ChatGPT juga. Kemudian ada Janitor AI dan Civitai. Ya, itulah. Jadi mungkin saya bisa ngomongnya salah saudara, tetapi itulah yang kita sedang pelajari di masa AI ini saudara. Dan saya melihat di medsos itu ada gambar-gambar yang luar biasa loh, dari buah kemudian jadi babi, kemudian dari apa itu jadi apa, kemudian itu AI semua saudara. Makanya AI itu bahaya tetapi juga bisa dipergunakan selayaknya kita membutuhkan. Nah, kembali kepada pembahasan Markus 2 ayat 12 ini saudara, 1-12. Pembacaan perikop hari ini kita bisa belajar tentang sikap hati, kemudian motivasi serta ide yang kreatif demi seseorang mendapat mujizat dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kita belajar sikap hati, motivasi, dan kemudian ide yang kreatif. Pelajaran pertama dari perikop ini, yang pertama adalah kita tidak boleh menyerah karena tantangan. Ya, kita nggak boleh menyerah. 1, 2, 3. Ayat ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Situasi yang terjadi pada saat itu adalah banyak orang berkerumun, sehingga tidak menyisakan tempat lagi, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi si lumpuh untuk disembuhkan. Itu situasinya saudara. Nah, kita lihat situasi orang yang akan kita menangkan sekarang seperti apa. Mungkin tidak separah yang kita hadapi, seperti yang dihadapi oleh orang-orang 4 orang ini saudara. Dia menghadapi kerumunan yang itu adalah persoalan tersendiri yang harus diselesaikan. Namun karena ada 4 orang yang tidak mau menyerah dengan keadaan, dia berpikir kemudian melakukan segala sesuatu. Dia putuskan segala sesuatu. Maka tantangan apapun berhasil dihadapi. Mereka menghantarkan si lumpuh sampai kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, kita bayangkan kira-kira strategi yang seperti apa yang mereka pikirkan atau komunikasikan, putuskan dan lakukan. Saudara bayangkan saja, banyak kerumun orang, kemudian si lumpuh sedang bersama kita. Dan apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, mikirnya orang ini harus sembuh. Ya. Yang kedua, apa yang kita pikirkan? Kira-kira terhadap si lumpuh ini. Bagaimana cara membawanya? Mereka berempat ini. Bro, kita yuk kumpul ini. Ada saudara kita yang mesti ditolong. Mereka rapat di situ. Kemudian masalahnya adalah nggak bisa masuk jalan yang normal. Satu-satunya jalan adalah dari atas. Sehingga itulah pemikiran mereka, bagaimana membawa ke atasnya. Saudara bisa bayangkan nggak? Bayangkan dulu saudara. Jangan bayangkan makanan dulu saudara. Bayangkan itu kita harus naik, bagaimana caranya? Kalau orangnya masih seperti kita, misalnya susah berjalan tetapi masih bisa, itu lebih mudah. Tetapi orang tersebut lumpuh, dia sendiri minta ditolong dan harus ditolong. Bagaimana caranya? Kalau jalan normal saudara, kita angkat 1 orang bisa tuh, 2 orang lebih gampang, 4 orang lebih gampang lagi. Tetapi urusannya membawa naik ke atas, itu bagaimana caranya? Ya, saudara pikirkan itu saudara. Ini adalah perbuatan yang tidak asal jadi, tetapi membutuhkan pemikiran, kecerdasan tersendiri untuk menyatukan persepsi,
menyatukan sebuah arahan, satu visi, satu misi, satu keinginan. Nah, kemudian tilam itu sudah ada, saudara. Kemudian cara membawanya seperti apa? Komandonya seperti apa? Makanya para menteri dan wamen itu diajar disiplin oleh Presiden Prabowo dan Gibran, dibawa ke Magelang, saudara. Kita udah mikirin aja, aduh gimana ya Ibu Veronica Tan ini, apakah bisa ikut dalam barisan seperti itu. Dan memang katanya dibangunkan jam 4 pagi itu, dan gue dikasih tenda, saudara. Saya nonton itu, saudara. Yang penting-penting saya tonton, saudara. Kemudian ya puji Tuhan di situ ada AC-nya ya. Istri dan saya juga ngelihat, oh ada AC-nya. Lumayan lah. Tingkatan menteri harus seperti itu, saudara. Siapa yang pernah jadi tentara? Atau pengen jadi tentara? Atau keluarga tentara? Angkat tangan keluarga tentara. Tuh ada. Kalau mereka ceritakan, luar biasa. Dan akhirnya disiplin seperti itu. Dan saya juga ikut seneng lah. Baru era Pak Prabowo ini ya. Karena lumayan dia beberapa kali masih gagal, dan kemudian dia sudah antisipasi lah. Saya waktu menang, saya harus melakukan ini. Jadi tujuan disiplin itu adalah untuk mengerahkan satu visi bahwa negara Indonesia itu luas seperti ini, dan begitu banyak yang orang yang harus ditangani. Generasi dari tua sampai kepada muda. Makanya yang datang di sekolahan itu, yang didisiplinkan situ adalah orang-orang yang generasi tua juga ada, yang muda juga ada, para influencer juga ada di situ semuanya. Jadi pingin supaya Pak Prabowo ya, supaya apa, satu komando begitu ya. Jadi dia bilang siapa yang tidak setuju kepada makanan bergizi gratis, sebaiknya keluar dari pemerintahan saya. Tegas banget. Baru melihat presiden seperti ini. Ya. Nah, kita doakan saja hari ini selesai. 3 hari itu ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ini selesai mereka. Ya. Nah, jadi pemikirannya adalah bagaimana yang udah ada tandunya seperti itu kemudian mengangkatnya ke atas. Perlu komando yang satu komando gitu loh. 1 angkat, 2 apa, 3 apa, 4 apa, mesti benar, sudah. Kalau misalnya satu aja nggak ngikut itu, kemudian dipan itu menjadi oleng begini, si lumpuh bisa jatuh. Dan akhirnya bukan sembuh, malah tambah parah, sudah. Dan akhirnya mereka berpikir bagaimana bisa menolong daripada satu keluarga ini, anggota keluarga yang sedang lumpuh ini, sudah. Pelajaran yang kedua, mereka selalu mencari cara dalam mengatasi masalah. Ayat 4 mengatakan 1, 2, 3, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ini dipersingkat, saudara. Dalam pembacaan ini sudah ada di atas saja. Tetapi kita bayangkan sampai ke atasnya itu seperti apa. Dia mesti membuka atap itu. Nah, kita bayangkan memang rumah pada zaman dulu itu seperti begini, seperti kotak seperti itu. Lebih mudah daripada model perumahan sekarang ini. Apalagi perumahan yang tinggi kayak perumahan joglo itu lebih susah lagi. Bagaimana menurunkannya? Mereka punya area seperti itu sehingga mereka bisa menurunkannya dari atas. Ternyata perjuangan 4 orang itu terhambat oleh kerumunan yang tidak memungkinkan mereka membawa si lumpuh di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara, akan selalu ada tantangan saat kita membawa orang kepada Yesus. Siapa yang mengalami itu, saudara? Hanya orang-orang yang pernah menginjili orang. Tantangannya apa, Bu? Kira-kira, Bu? Banyak, Bu. Ya, berarti bisa disebutkan. Pak Bilman, yang pertama apa, Pak? Kesusahannya. Selain dari orang tersebut menolak, juga orang-orang sekitar mempengaruhi. Iya. Dan kita juga harus berkorban. Iya. Jadi kesusahannya adalah tidak cuma orang tersebut, tetapi keluarga yang sekitarnya itu juga membatasi juga.
Sekarang masih ada nggak rasa itu, saudara? Ketika kita sudah dimenangkan, kadang-kadang orang-orang sekitar kita masih membawa kita pengen gitu loh. Karena agama kita adalah memang menginjili, tetapi mereka juga mensiarkan itu. Jadi dua agama yang mirip, menginjili, ya, dan mereka juga melakukan yang sama gitu. Jadi kita pengen memenangkan mereka, tapi mereka juga pengen memenangkan kita gitu. Jadi tantangan tersendiri, saudara. Makanya ketika kita sudah dimenangkan, kita menjagai anak-anak kita supaya nggak dipengaruhi oleh mereka itu. Mudah atau gampang, saudara? Ya gampang-gampang susah. Ada yang mudah, ada yang susah juga. Dan kita berpikir bagaimana ya untuk anakku ini, untuk cucuku ini bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ada lahan, ada satu tempat. Tetapi kita juga berpikirnya kalau dia ada di sana ada saudaraku yang masih kepercayaan lain. Mungkin bisa dipengaruhi oleh dia. Dan kita berpikirnya adalah ya dana, pekerjaan memang sulit. Tetapi udah kamu di sini aja cari sambil tunggu kita doa sama Tuhan. Sampai Tuhan kasih pekerjaan yang baik untuk kamu. Yang penting imanmu tetap mantap di hadapan Tuhan. Kemudian apalagi selain dua tadi? Pengorbanan. Tantangannya pengorbanan ya Pak? Salah satunya. Itu yang membuat orang jadi enggan untuk melaksanakannya karena nggak mau berkorban. Oh, pihak dari yang menginjili ya Pak? Ya, bagi penginjil itu ya Pak ya? Dia salah satunya. Salah satunya adalah ada nggak kerelaan untuk berkorban? Karena untuk memenangkan jiwa itu banyak yang harus diatasi, saudara. Kadang tubuh jiwa roh juga kita pikirkan itu. Bagaimana setelah kita menangkan itu, dia bisa hidup dengan baik. Jangan sampai kembali lagi kepada kehidupan yang lama lagi. Kita bisa menjamin atau tidak? Jadi menyalahkan Tuhan. Iya, bisa menyalahkan Tuhan kan begitu. Lanjut apalagi Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara. Rasa sungkan, Pak. Rasa sungkan dari Kebetulan dia teman saya sendiri, guru di sekolah. Dia pernah di keluarga Kristen. Jadi dia pernah ikut Paskah. Muslim ini Bu. Muslim. Iya. Jadi dia ikut tantenya seperti itu. Jadi dapat suami orang Padang, dia nikah, masuk jadi Muslim. Saya layani. Maksudnya beda kembali gitu. Iya. Terus saya bilang gini sama Tuhan, tugasku melakukan. Serius sama Tuhan aja, bekerja dengan dia. Iya. Tapi sudah saya sampaikan kebenaran kepada dia, Pak. Jadi tantangannya apa Bu? Yang lebih Pertama saya prinsip. sungkan. Oh, sungkannya Ibu Pertama, ya. Iya, saya pertamanya. tahu latar belakang dia kan. Tapi karena kami sering pulang bareng di kereta, akhirnya saya beranikan gitu, Pak. Iya. Kita butuh roh Tuhan loh saudara sekalian. Kita melihat dari model mereka berhias, kita udah deg-degan dulu. Artinya mana mungkin dia bisa mendengar saya gitu loh. Orang salam aja udah begini kan. Salam aja udah, itu baru salam. Mending puji Tuhan kita punya saudara-saudara yang mau menyalami kita. Ada mereka kelompok tertentu yang memang gak menyalamin kita. Nyalamin aja gak mau. Kasih ucapan selamat hari raya juga enggak buat mereka. Enggak pernah dan tidak boleh kan. Nah, jangan mereka begitu. Kemudian apalagi makanan dari kita, saudara. Nggak mau makan. Enggak mau makan kan. Yang enak mau ya Pak. Makanya masak yang enak-enak ya Pak. Iya. Dari Bu Sarah, Pak Hartono ada kesulitan Pak? Oh sementara belum. Nanti nunggu komsel lagi Pak. Ya. Tantangannya banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari kita sendiri dan juga dari orang tersebut. Kemudian waktu kapan kita mesti ngunjungin dia, itu masalah tersendiri. Bagaimana kita bisa nyampe ke dia, kita pikirkan putar otak saudara. Tetapi menurut hemat saya, kalau orang sudah kelelahan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan, itu lebih mudah. Ya. Jadi kalau orang sudah membutuhkan, itu apapun iyalah. Iyain saja begitu. Nah, kita wilayah
penginjilan bisa masuk di situ. Waktu kita nolong orang. Ya. Jadi sekalian, tidak cuma mereka yang membutuhkan pertolongan. Hari-hari ini kita juga membutuhkan pertolongan itu. Dan rasanya kalau kita dalam titik di mana kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan, baru kita kompak satu keluarga, saling mendukung satu dengan yang lain. Baru kita datang ke ibadah dengan sungguh-sungguh saat kita sudah terpuruk, saudara. Makanya disitulah kita, titik di mana kita itu mendapatkan inspirasi untuk datang kepada Tuhan saat kita kelelahan. Ya tidak salah, karena firman Tuhan mengatakan, mari yang letih dan lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang membutuhkan kelegaan daripada Tuhan? Makanya saudara kalian, jangan menolak persoalan. Saya butuh kelegaan, tetapi jangan nolak tentang hal-hal yang kau nggak inginkan gitu. Proses sampai kita betul-betul membutuhkan Tuhan itu seperti apa. Dan kita sangat mensyukurilah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena orang punya konsep juga, kalau engkau menjadi anak-anak Tuhan pasti diberkati luar biasa. Jadi ada teologi kemakmuran, ada juga teologi yang namanya penindasan penderitaan juga ada. Tetapi Gereja Bethel Indonesia menyatakan teologi keseimbangan. Kadang yang namanya kemelaratan, kesakitan itu dibutuhkan bagi kita. Setuju. Tapi kadang itu kemakmuran juga kita butuhkan, saudara. Semuanya seimbang kita itu. Ya, makanya bersyukur sekali apapun yang saudara bisa lakukan, kita mensyukuri bahwa Tuhan baik sama kita. Yang mereka lakukan bukan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat terus, jangan berputus asa. Di dalam kalimat yang terakhir itu, yang penting kita setia dan tetap percaya kepada Tuhan, maka mujizat akan dinyatakan luar biasa. Kita masih berjuang untuk itu, saudara. Kita belajar setia, belajar percaya kepada mujizat Tuhan. Dan saya percaya itu mujizat Tuhan akan dinyatakan. Tetapi berusaha melayani dengan totalitas. Melayani dengan totalitas itu tubuh, jiwa, roh. Nah, saudara, membantu orang kadang-kadang juga memang korban semuanya. Kita sudah mendoakan itu, kita sudah mengunjungi. Dan kemudian mengunjungi juga tidak segampang itu. Kalau tetangga masih muda, kita membutuhkan transportasi, kita membutuhkan BBM, kita membutuhkan juga buah tangan yang harus dibawa. Dan itu persoalan lagi, saudara. Kalau kita tidak memiliki panggilan seperti itu, memang sulit juga untuk bisa menyediakan semuanya itu. Mereka membuka atap dan menurunkan si lumpuh dengan tilam. Dalam pelayanan kita bisa saja menghadapi tantangan atau seperti jalan yang tertutup. Tetapi bagi orang yang berhikmat dan kreatif, semua bisa diatasi dengan kebersamaan. 4 orang ini adalah orang yang sepakat. Saya katakan 2 orang saja untuk sepakat itu tidak mudah. Ya. Jadi sepakatan 2-3 orang. Bagi Tuhan bilang 2-3 orang kalau udah sepakat, aku ada di situ. Butuh kesepakatan antara 4 orang, saudara. Saudara bisa pilih, saudara. Di dalam organisasi, di dalam kepanitiaan kita bisa pilih, saudara. Tetapi semua orang kan punya ide yang lain-lain. Makanya buat saya adalah siapa yang memimpin hari ini, itulah yang kita hormati, yang harus kita junjung tinggi segala keputusannya. Jadi ada sebuah penundukan kepada otoritas, saudara. Jadi kita juga nantinya ketika engkau memimpin, kau akan diperlakukan yang sama, mau nggak kira-kira? Ya, makanya kita itu, kok seorang pemimpin pernah di bawah, itu enak. Jadi dia bisa mengatasi emosi jiwanya. Dia bisa mengatasi apapun yang sedang terjadi pada pemimpinku. Karena saya pernah di bawah dan saya pernah memimpin juga.
Jadi saudara, kita akan berharap supaya ada persekutuan kebersamaan yang terjadi atas kita sekalian. Ada satu lagu, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, di dalam bridge-nya, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Setiap keluarga rasanya senang melayani. Saya melihat ada keluarga di sini yang bapak ibunya ada, anaknya melayani pekerjaan Tuhan. Itu adalah sebuah keindahan sendiri. Siapa yang rindukan sebuah keluarga yang seperti itu? Bersama-sama melayani Tuhan. Dan kita doakan saudara, mendoakan supaya keluarga saudara bisa bersatu dalam sebuah wadah gereja dan bisa melayani bersama-sama. Itu doa kami saudara. Jadi bersama keluarga kita melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Apapun yang kita lakukan dalam rangka mengasihi Tuhan, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkaulah segala-galanya. Saudara menyadari ketika merenungkan bahwa ini semuanya datang dari Tuhan. Dan saya percaya rezeki itu bukan karena saya punya pekerjaan. Dan kita selalu doakan orang yang bekerja, supaya engkau bekerja dengan penuh harap kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa gaji itu bukanlah sumber satu-satunya. Karena dengan engkau sakit, kau tidak bisa bekerja. Dengan sakit lelah, kau tidak bisa mendapatkan penghasilan apapun juga. Dan mulai menyadari bahwa semua adalah datang daripada Tuhan. Yang ketiga saudara, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan orang itu pun ayat 12, bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Si lumpuh yang telah disembuhkan itu memuliakan Allah satu-satunya pribadi yang layak menerimanya. Lihatlah saudara bahwa 4 orang itu tidak menuntut ucapan terima kasih atau pujian dari si lumpuh yang telah disembuhkan. Bahkan nas ini tak menceritakan lagi bagaimana keadaan mereka selanjutnya. Betul? 4 orang itu, sudahlah saya melakukan tugas saya, tetapi endingnya hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin saudara. Dan di sini kita melayani, hanya Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Makanya kadang-kadang kita salah-salah. Sebagai WL kadang-kadang diizinkan Tuhan salah. Sebagai pengkhotbah saya juga diizinkan untuk salah. Saudara sekalian juga begitu mengalami seperti itu, supaya apa? Kita tidak dimuliakan oleh teman kita sendiri. Dan ketika kita melihat ada orang yang lain dan masih kurang, itu wajar. Saatnya memang hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan waktu orang membawakan khotbah dengan baik, thank you sudah menyampaikannya dengan baik. Thank you Bang Otto sudah menyampaikan WL yang luar biasa. Dan Bang Otto bilang, hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin saudara sekalian. Saudara memimpin komsel dengan berhasil, saudara katakan, tidaklah, bukan dari saya semuanya. Ini adalah anugerah Tuhan saja. Terkadang sebagai orang yang melayani, kita tidak mendapat tempat untuk dimuliakan. Tempat ini bukanlah panggung untuk cari kemuliaan, saudara. Maafkan saya kalau saya terlihatnya seperti itu. Tetapi tempat ini bukan untuk mencari kemuliaan, tetapi biarlah Tuhan yang dimuliakan dari tempat ini. Dan kita harus rela hanya menjadi alat saja. Hanya menjadi penyalur kasih karunia Tuhan. Kita hanya alat sajalah. Aku ini hanya alat Tuhan saja. Aku adalah hambanya. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya dulos saja. Aku hanya keset yang tidak berarti tanpa Tuhan. Jadi ketika kita menyadari kita tidak seharusnya, kita tidak maksimal sesuai keinginan kita, dan kita hanya berkata, saya hanya alat saja.
Kalau hari Tuhan dimuliakan melalui saya, puji Tuhan. Kalaupun tidak, sudah nggak apa-apa lah. Dan ini nggak gampang, saudara. Kita hanya alat saja. Siapa yang merasa saudara hanya alat saja untuk pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan? Kita hanya alat saja. Kita hanya dipakai, saudara. Kita hanya saluran. Kita menyadari bahwa saya adalah saluran berkat untuk kesembuhan orang. Dan saya hanya mendoakan mereka supaya mereka sembuh. Saya sebagai gembala hanya mendoakan setiap jemaat supaya diberkati segala usahanya. Itu setiap saat saya mendoakan Tuhan Yesus berkati jemaat Tuhan. Supaya mereka yang punya warung, yang punya toko, yang punya bengkel, yang punya pekerjaan yang tidak pasti, yang mereka itu pekerja formal. Kita kemarin kumpul dengan kaum-kaum profesi, dan saya mendoakan itu supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah tangga melakukan pekerjaannya supaya mereka berhasil oleh karena Tuhan saja. Itu doa kami, saudara. Kita hanya menjadi alat Tuhan saja. Kita hanya bisa mendoakan dan menjadi penyalur buat mereka. Pelayan yang sejati akan selalu berpikir bahwa kreativitas yang dimiliki adalah pemberian Tuhan saja. Karena pemberian dari Tuhan maka harus dikembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, Sang Pemberi kreativitas. Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 mengatakan 1, 2, 3, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya datang daripada Tuhan. Semua datang daripada Tuhan. Kita lahir oleh karena Tuhan saja. Dan kita punya perawakan seperti ini lahir daripada Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Oleh karena Dia saja. Dan karena semuanya datang daripada Tuhan, saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kau miliki hari ini semata-mata bukan karena engkau pandai, semata-mata bukan karena engkau IQ-nya tinggi, semata-mata bukan karena engkau lulusan dari sebuah universitas yang terkenal, sebuah universitas daripada luar negeri dan sebagainya. Tetapi semua karena anugerah Tuhan saja. Dan kita kembalikan kepada Tuhan saja. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup, mujizat akan terjadi jika kita memiliki ide pelayanan yang kreatif. Dengan yang pertama, sikap yang tidak boleh menyerah hanya karena tantangan. Kita nggak boleh menyerah, mari para pemain musik. Kita nggak boleh menyerah apapun itu. Kita harus lanjutkan tugas kita, saudara. Mujizat akan terjadi jika kita memiliki ide pelayanan yang kreatif dengan selalu mencari cara dalam mengatasi masalah kita. Kita minta hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi semuanya. Tuhan, ini sulit sekali, aku udah doakan, dan aku akan tubuh jiwa aku serahkan kepada Tuhan untuk membuat orang bisa dimenangkan. Yang ketiga, motivasi yang tulus bahwa semua hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Amin, saudara. Semuanya hanya untuk Tuhan saja. Kita naikkan satu pujian, hanya ini yang kuberi, hanya ini yang kupersembahkan, segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku untuk sembahmu. Hanya ini yang kuberi, hanya ini yang kupersembahkan, segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku untuk sembahmu. Dengan hati menyembah
serahkan, serahkan seluruh hidupku, sebab yang terbaik, mari kita bangkit berdiri. Hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku persembahkan, segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku, ku sembah dengan hati, dengan hati menyembah, dengan tulus memujimu, sebab Kau Allah, Allah yang paling layak dipuji. Hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku persembahkan, segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku, ku sembah dengan hati menyembah, dengan tulus memujimu, sebab Kau Allah yang paling layak dipuji. Sekali lagi hanya ini, hanya ini yang ku beri, hanya ini yang ku persembahkan, segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku, ku sembah dengan hati, dengan memujimu, sebab Kau yang paling layak. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan dalam segala pekerjaan, haleluya. Kami percaya pada kuasa-Mu, cinta-Mu, Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu. Thank you, Lord. Siapakah kami Tuhan? Kami membutuhkan-Mu, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan mengalir atas setiap kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Nanti kita akan membawa kita dalam doa. Sekali Yesus, tetaplah Yesus, katakan kami
ya Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah yang hebat seperti-Mu. Firman-Mu berkata, dan umat-Ku yang atasnya nama-Ku disebut datang berdoa dan merendahkan diri kepada-Ku, Aku akan datang kepadanya. Dan pada siang hari ini Tuhan, kiranya Engkau melihat umat-Mu merendahkan diri Tuhan dan berdoa datang kepada-Mu, kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh rasakan hadir-Mu di ibadah kami Tuhan, dari mulai awal pertengahan sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami merasakan kuasa sorga bekerja atas sidang-Mu ini. Engkau Tuhan yang membangun sidang-Mu dan alam maut tidak dapat menjamahnya. Bapa, kami bersyukur buat pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Hebatlah Engkau ya Tuhan. Engkau yang memilih hamba-Mu Bapa Gembala sidang ya Tuhan, untuk mengembalakan sidang-Mu ini, dan Engkau Tuhan tidak pernah salah pilih. Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Perkataan hikmat yang dari sorga turun atas hamba-Mu dan disampaikannya kepada kami. Kami tidaklah kurang pengajaran dalam sidang-Mu ini. Kami terus diajar, dididik, diperbaharui lewat kebenaran firman-Mu. Firman yang berkuasa, yang menembus hati pikiran kami, yang bisa membedakan antara pertimbangan hati dan pikiran. Kami Bapa bersyukur untuk segala karya-Mu melalui Bapak Gembala sidang. Bapak, kami mohon kemurahan Tuhan dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Anugerahi hamba-Mu ini pengetahuan tentang sorga, untuk boleh disampaikannya bagi kami seluruh umat-Mu ya Tuhan. Umat yang dewasa, pengantin yang dewasa ya Tuhan, yang terus menyongsong kepadamu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala sidang ya Tuhan Yesus. Teruslah Engkau memakai dia seperti yang dikehendaki hati-Mu Tuhan. Engkau memberikan anugerah kepekaan roh untuk mendengarkan Engkau berbicara Tuhan, supaya apa yang didengarnya dari-Mu disampaikannya kepada kami umat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati keluarga gembala, berkati ibu gembala Tuhan Yesus. Engkau mengaruniakan mereka Tuhan kemakmuran yang dari sorga ya Tuhan. Berkati Tuhan keluarga hamba-Mu ini dan kedua anaknya menjadi pewaris iman. Tutup bungkus keluarga gembala dengan kuat kuasa darah Yesus. Kirimkan malaikat Allah terus berkawal berfirman di sekitar mereka, untuk menjaga keluar masuk mereka. Dan kami seluruh umat-Mu bangga punya Bapa seperti Engkau. Hebat dan dahsyatlah Engkau ya Tuhan. Engkau akan terus mengerjakan sidang-Mu ini Tuhan. Hal-hal baru akan Kau nyatakan bagi sidang-Mu ini ya Tuhan. Perkara-perkara yang besar yang dari Engkau Tuhan akan Kau nyatakan, dan Roh-Mu akan terus bergerak maju bersama dengan kami Tuhan. Tuhan, akan dibuka pintu-pintu penginjilan melalui Tuhan pelayan-Mu Tuhan. Sidang-Mu akan terus maju dan berkembang ya Tuhan. Dan itulah yang Kau kehendaki Bapa, supaya kami terus berbuah-buah lebat ya Tuhan, bisa dinikmati Tuhan dan dinikmati banyak orang ya Tuhan. Untuk itu Bapa, dalam nama Yesus, Engkau mengaruniakan Roh-Mu kepada kami dengan tidak terbatas ya Tuhan Yesus. Karena jaminan firman-Mu berkata, roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Untuk itu Engkau akan memberikan roh penginjilan, roh keberanian yang dari Tuhan kepada kami, untuk kami terus memikirkan pekerjaan-Mu. Bukankah Engkau datang ke dunia ini untuk bukan mencari orang benar, tapi Engkau mencari orang-orang yang berdosa. Dan biarlah kami Pak Tuhan Yesus, penyambung lidah Tuhan, memberi bukti bahwasanya Tuhan ada di dalam kami. Dalam nama Yesus, biarlah dunia tahu bahwasanya Engkau memilih kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menjadikan kami anak-Mu dan alat-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami seluruh umat-Mu, khususnya untuk pelayan-pelayan Tuhan memiliki hati hamba, hati yang rela untuk segala sesuatunya. Berkati kami semuanya. Firman hari ini yang sudah kami dengarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti hujan dan salju yang turun dari langit ke bumi, tidak akan pernah kembali. Dia akan mengairi bumi. Demikian firman yang disampaikan kepada kami pada siang hari ini. Dia akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki Tuhan bagi setiap kami. Berikan kami iman untuk kami hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh hamba-hamba yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Saat puji-pujian kami naikkan kuasa sorga turun, hadirat Allah turun. Kami rasakan musik sorgawi hadir di tempat ini. Tidak saja sekedar hari ini Engkau bekerja, seterusnya dan seterusnya Tuhan Engkau akan melaksanakan ya Tuhan. Oh, kehendak atas sidang-Mu ini Bapa. Roh Kudus Engkau berkarya Tuhan bagi setiap kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan bagi sidang-Mu. Kami Tuhan terlalu percaya bahwasanya
Engkau akan terus mengerjakan sidang-Mu ini. Dan setiap komsel-komsel yang ada pun saat ini, dari setiap rumah-rumah doa, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Berkati di setiap wilayah Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus komisi-komisi yang ada saat ini. Apapun ya Tuhan pergerakan sidang-Mu ini, Engkau berdaulat penuh atas sidang-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membangun sidang-Mu ini, dan terus Engkau akan mengerjakannya. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau lakukan atas sidang-Mu. Engkau Roh Kudus akan terus mengerjakannya. Bangga kami punya Tuhan, hebat Kau Tuhan, dahsyat Engkau luar biasa. Akan Kau nyatakan mujizat-mujizat dan lebih lagi Tuhan. Kuasa kesembuhan dalam sidang-Mu akan mengalir ya Tuhan Yesus. Karunia Roh Kudus-Mu Tuhan akan bekerja. Karena pada hari-hari terakhir firman-Mu berkata akan terjadi Tuhan kegemparannya daripada Engkau ya Tuhan. Dan ada di dalam sidang-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus. Engkau membangunkan kami untuk kami terus menjadi pendoa-pendoa-Mu ya Tuhan, untuk terus bergerak maju bersama Engkau Tuhan. Karena sungguh-sungguh kami tidak tahu tanpa Roh Kudus-Mu, tapi Roh-Mu Tuhan mengurapi, bahkan tim present worship diurapi oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh merasakan semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan umat-Mu semuanya yang memiliki persoalan pergumulan ya Tuhan Yesus. Hanya Kau jawabannya Tuhan. Diberkati umat-Mu yang datang dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami pulang tidak pernah sama seperti kami datang. Kami pulang membawa berkat-berkat sorga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Silakan.